Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah di akhir-akhir bulan menjelang Ramadan kita masih bisa melanjutkan kembali kajian kita, dan kita masih berada pada pembahasan tentang sholat Jumu'ah. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan tentang hukumnya. Disepakati oleh para ulama, bagi orang-orang yang berkewajiban untuk sholat Jumat, maka hukumnya fardu ain untuk melakukannya di masjid. Berbeda dengan sholat berjamaah 5 waktu, maka masih ada persisian pendapat. Tapi kalau sholat Jumat, terutama bagi kaum laki-laki yang tidak ada halangan, maka hukumnya fardu ain. Kemudian masalah berikutnya adalah, atau al-mas'alatus tsalitsah, yang ketiga adalah waktuha, kapan waktu sholat Jumat. Beliau mengatakan waktul jumu'ati huwa waktu zuhri, waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur, sama. Meskipun ada beda pendapat sedikit, tapi inilah pendapat yang kuat yang didasari oleh beberapa hadis yang sahih. Ada sih yang berpendapat boleh sholat Jumat itu dimulai sebelum zuhur, jadi kira-kira jam 11 begitu. Ada yang mengatakan demikian, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Dan pendapat yang kuat sesuai dengan hadis nanti akan disebutkan, yaitu apa? Min ba'diz zawali ila an yasira dhillu syai'i katulihi. Sejak matahari tergelincir, maksudnya condong ke barat, pertanda masuk waktunya zuhur, berarti itu juga kalau hari Jumat berarti itu masuk waktunya Jumatan, sampai bayangan benda itu sama dengan benda tersebut. Jadi bayangan benda kalau diukur itu sama dengan ketinggiannya. Seperti tiang ini, ya, tiang ini ketika matahari pas di atas tiang, maka ini belum masuk waktu zuhur, belum boleh Jumatan kalau hari Jumat. Lalu kemudian matahari tergelincir ke barat, mulai ada naungan atau mulai ada bayangan dari benda yang tegak ini, maka itulah mulai waktu sholat Jumat. Dan paling maksimal maka diukur bayangan benda sama dengan benda tersebut. Misalnya benda ini berapa meter? 3 meter misalnya, diukur bayangannya 3 meter juga, maka itu adalah waktu maksimal untuk sholat zuhur, sama persis dengan sholat Jumat. Li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syams. Hal ini didasari oleh hadis Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu melaksanakan salat Jumat tatkala matahari tergelincir. Kemana tergelincirnya? Ke barat atau ke timur? Ke barat. Karena matahari itu dari timur bergerak ke arah barat. Ketika matahari pas di atas kepala kita, maka itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Lalu ketika tergelincir ke barat, benda mempunyai naungan, maka itulah awal mula boleh kita sholat Jumat dan zuhur kalau itu waktu selain Jumat. Kemudian wahuwal marwiyu an ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim. Dan itulah yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi, yaitu pelaksanaan mereka. Wa ala hada, atas dasar ini, faman adraka raka'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Maka barang siapa yang bisa mendapatkan 1 rakaat dari salat Jumat sebelum keluar waktu salat Jumatnya, maka dia telah mendapatkan salat Jumat tersebut. Wa illa salaha dhuhran, kalau tidak mendapati waktu Jumatan itu maka dia harus salat zuhur, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
man adraka rakaatan minas sholati faqad adrakas sholata wa qad taqaddama. Nabi mengatakan, siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut, dan penjelasannya sudah berlalu. Jadi gini, andaikan salat Jumat mulainya agak terlambat, ya, sekarang asar jam berapa? Anggap saja jam 3. Jam 3 anggap saja. Misalnya dimulai jam 3 kurang seperempat. Ya. Misalnya, mungkin karena ada udzur, mungkin ada lupa, tapi kok lupa kok berjamaah gitu ya. Tapi ini andaikan. Andaikan terjadi demikian. Salat Jumat dimulai jam 3 kurang seperempat. Maka dimulailah khutbah Jumat. Kemudian khutbah, lalu kemudian setelah itu salat. Nah, ketika sholat Jumat mendapatkan rukuk yang pertama di waktu zuhur, belum masuk asar, maka sholat Jumatnya sah, meskipun sebagian rakaatnya berada di waktu asar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa mendapati satu rakaat sholat, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Dan satu rakaat dalam hadis disebutkan, yaitu ketika mendapatkan rukuk dari sholat tersebut. Jadi kalau kita sudah masuk rukuk, kita mendapatkan sholat tersebut. Gambaran yang lain begini, ini kadang sering terjadi. Ketika kita sholat witir di malam hari atau di akhir malam, ya, setelah sholat genap, tambah genap lagi, kemudian melihat waktu menjelang subuh, lalu kita berniat sholat witir 3 rakaat langsung, boleh nggak? Boleh. Niat salat witir 5 rakaat langsung juga boleh. Niat salat witir 1 rakaat pun boleh. Nah, sekarang ambil contoh misalnya, dia niat salat witir 3 rakaat langsung. Langsung salam 3 rakaat. Lalu dia takbir. Membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian ruku', Allahu akbar ruku'. Kemudian sami Allahu liman hamidah, terdengar adzan subuh. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Dan 1 rakaat itu bisa didapatkan dengan sekali rukuk. Nah, orang yang seperti ini, ketika dia sudah rukuk pertama, lalu i'tidal, kemudian mendengar suara adzan subuh, maka silahkan diteruskan salat witir. Berarti apa? Berarti tambah 1 lagi dan tambah 1 lagi menjadi 3 rakaat. Tapi kalau seandainya dia belum sempat rukuk pertama, sudah azan subuh, berarti dia tidak mendapatkan sholat witir tersebut. Berarti batal sholatnya. Kenapa demikian? Karena dia belum mendapatkan 1 rakaat sholat tersebut, dan 1 rakaat itu didapati dengan rukuk daripada 1 rakaat tadi. Nah, demikian pula ketika sholat Jumat misalnya terlambat, yang penting 1 rakaat dengan rukuk yang pertama itu masih pada waktu sholat Jumat, berarti silakan diteruskan Jumatan. Tapi kalau belum sempat rukuk pertama, lalu kemudian sudah adzan asar, maka batal sholat zuhurnya. Dia harus sholat 4 rakaat, yaitu sholat zuhur. Karena salah satu keistimewaan sholat Jumat itu tidak ada qadha'nya. Sekali lagi, salah satu keistimewaan sholat Jumat itu tidak bisa diqadha'. Kalau orang yang terlewatkan sholat Jumat, maka kewajibannya adalah sholat zuhur. Namun ikhwana fiddin azakumullah, kalau kita sebagai makmum, ya, masuk masjid untuk sholat Jumat, kemudian mendapati sang imam ternyata sudah salam, ya, maka ada kemungkinan bisa mendapatkan sholat Jumat tapi cari masjid lain, karena masjid lain kadang-kadang terlambat. Kadang masjid lain mulainya lebih akhir. Mungkin masjid yang ini mulainya tepat waktu, masjid yang lain mematok jam 12 misalnya. Maka kejar masjid yang mulainya jam 12, karena masih ada sholat Jumat. Tapi kalau sudah tidak ada yang mengadakan Jumatan, kita ketinggalan sholat Jumat, konsekuensinya kita sholat zuhur, karena tidak mungkin kita melakukan sholat Jumat sendirian. Tidak ada sholat Jumat sendirian itu. Sholat Jumat itu harus berjamaah, ada khutbah Jumat, dan seterusnya. Ini konsekuensinya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, masalah yang berikutnya adalah yang keempat, al-khutbah. Tentang bagaimana sih khutbah
yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada orang khutbah terlalu panjang sehingga membuat apa? Membuat jamaah ngantuk. Ya. Mungkin ada orang khutbah terlalu pendek sehingga apa? Sehingga kurang memberikan nasihat. Ada orang khutbah terlalu bersemangat. Bahkan nanti akan diingatkan oleh para ulama, salah satu adab khutbah Jumat khusus itu adalah ringkas, padat, kemudian pandangan ke depan, tidak perlu noleh ke kanan ke kiri, tidak perlu menggerakkan tangan banyak-banyak, kemudian pembawaannya tenang dan lain sebagainya. Ini termasuk adab khutbah, yaitu khutbah Jumat. Ya, karena sebagian khotib itu terlalu semangat sehingga ketika khutbah pun sampai meninju-ninju begini, ayo kaum muslimin gitu. Nah, ini diingatkan oleh para ulama, termasuk adab yang buruk bagi sang khotib Jumat ketika khutbah itu menggerak-gerakkan tangan terlalu banyak, menoleh ke kanan ke kiri, maka ini bukan termasuk adab yang baik bagi orang yang sedang berkhutbah Jumat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, al khutbatu ruknun min arkanil jum'ati la tasihhu illa biha. Khutbah Jumat salah satu rukun sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat kecuali harus ada yang namanya khutbah Jumat. Jadi nggak ada ceritanya Jumatan tidak pakai khutbah, nggak ada ceritanya. Ya, jadi kalau ada Jumatan tanpa khutbah, mending sholat zuhur. Terus bagaimana dengan dulu ketika ada larangan misalnya sholat Jumat di masjid karena sedang ada wabah misalnya, lalu kemudian orang-orang sholat Jumat di rumah, boleh nggak mengadakan sholat Jumat di rumah? Ya boleh-boleh saja kalau memang terpenuhi syaratnya. Di antaranya adalah ada rukun khutbah Jumat, dan khutbah Jumat dilakukan 2 kali, yaitu dipisah dengan sekali duduk. Itu aturannya. Tapi kalau tidak ada khutbah, maka yang dilakukan adalah sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jum'ah. Kenapa khutbah Jumat itu menjadi rukun sholat Jumat? Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa adami tarkihi laha abadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali memimpin sholat Jumat selalu membawakan khutbah Jumat, nggak pernah libur. Dan ini tanda-tanda kewajiban. Jadi kalau sunnah tidak wajib, itu biasanya kadang-kadang Rasul meninggalkan. Tapi ini tidak pernah dilinggalkan sama sekali. Makanya para ulama mengatakan ini pelajaran berharga. Salah satu tanda sesuatu itu wajib, ya, tanda-tanda itu wajib, perkara itu wajib, ketika Rasulullah itu istiqomah setiap kali melakukan, tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Maka ini pertanda wajib yang sifatnya itu berulang-ulang. Apa contohnya? Setiap kali sholat Jumat mengadakan khutbah Jumat. Disebutkan oleh sebagian para ulama, demikian pula di antara tanda-tanda kewajiban suatu perkara adalah berkurban. Jadi Rasulullah setiap tahun ketika Idul Adha menyempatkan diri untuk berkurban. Tidak pernah libur. Andaikan Rasul libur sekali saja, maka itu menunjukkan oh berarti boleh ditinggalkan. Tapi karena Rasul terus-menerus setiap tahun Idul Adha berkurban, maka ini menunjukkan pendapat yang kuat adalah berkurban itu wajib bagi orang yang mampu berkurban. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa punya keluasan rezeki lalu tidak mau berkurban di waktu Idul Kurban, maka jangan sekali-kali mendekati sholat hari raya kami. Dihukum oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata betul, Rasulullah itu terus-menerus berkurban, dan kita tahu kondisi Rasulullah itu bagaimana. Tidak selalu kemudian, yaitu dia memiliki keberadaan yang cukup, kadang-kadang susah, kadang-kadang berkecukupan. Tapi ketika Idul Kurban, beliau berusaha untuk berkurban. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wahuma khutbatani, khutbah Jumat identik dengan 2 kali. Yushtaratu li sihhati salatil jum'ati an yataqaddama 'ala salati. 2 kali khutbah ini sebelum pelaksanaan salat. Ini salah satu bedanya antara hal yang berkaitan dengan Jumatan dengan salat Id. Kalau Jumatan khutbah dulu baru salat. Kalau salatul Id salat dulu baru
khutbah. Ini salah satu perbedaan. Perbedaan yang lain, orang yang hadir salat Jumat wajib menyimak khutbah Jumat. Sementara orang yang hadir salatul Id, maka mereka dianjurkan, disunahkan untuk menyimak khutbah salatul Id. Jadi bukan wajib tapi anjuran. Tapi kalau khutbah Jumat, maka hukumnya adalah wajib. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah-sunnahnya dalam khutbah disebutkan di sini, wa yusannud du'a lil muslimina bima fihi salahu dinihim wa dunyahum ma'ad du'a li wulatil umuri al muslimin bis salahi wat taufiq. Disunahkan bagi sang khatib untuk mendoakan kebaikan kaum muslimin. Ya, ini sunnah. Jadi kalau ada khatib kok doanya jelek untuk kaum muslimin, ini tanda-tanda penyimpangan. Jadi isi doa khatib adalah mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Yang biasa kita dengar, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa kebaikan. Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa kebaikan. Ini ma'ruf. Jadi kalau isinya mungkin, ya Allah, mudah-mudahan Allah menghancurkan umat ini dan itu, maka ini bukan termasuk petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian juga termasuk sunnah adalah mendoakan pemimpin kaum muslimin. Ya, untuk apa? Agar mereka selalu baik dan mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ciri-ciri umat Islam yang akidahnya lurus, lihat khutbah para imam mereka. Kalau isinya adalah mendoakan kebaikan pemimpinnya, maka itu tanda-tanda kebaikan dari umat kaum muslimin tersebut. Tapi kalau isinya doa adalah mencaci maki penguasa, mencela pemimpinnya, bahkan melaknat para penguasa, maka ini ada tanda-tanda penyimpangan pada umat Islam saat itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita mendoakan pemimpin dengan doa yang baik, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Dan kalau doa kita makbul diterima, maka pemimpin kita sesuai dengan apa yang kita doakan menjadi baik, lalu kemaslahatannya menjalar kepada umat Islam. Tapi kalau kita melaknat, kalau kita mencaci maki, kalau kita menyebar aibnya para penguasa, pertama itu adalah ghibah, dosa. Lalu yang kedua, apa kebaikan yang timbul ketika kita mendoakan keburukan dan kita melaknat para penguasa? Yang ada apa? Mereka ketika mendengar doa jelek, maka mereka tidak mau taubat. Mereka akhirnya membenci kaum muslimin, dan mereka akhirnya apa? Akhirnya tidak percaya kepada umatnya sendiri. Sehingga yang timbul adalah saling curiga, kemudian mereka saling membenci dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yusannu du'a lil muslimin. Tadi kita katakan disunahkan mendoakan kaum muslimin dan juga mendoakan penguasa kaum muslimin agar mereka baik dan mendapatkan taufik. Ada sebuah catatan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Husain ibnu Abdurrahman. Beliau mengatakan, ra'a Umarah ibnu Ru'aibah Bishr bin Marwan alal mimbari rafi'an yadai. Jadi suatu saat ada sebuah hadis, seorang tabi'i yang bernama yaitu Umarah ibnu Ru'aibah sedang melihat Bishr ibnu Marwan dalam keadaan berkhutbah Jumat di atas mimbar. Dan Bishr ibnu Marwan ini berdoa sambil mengangkat tangannya begini. Jadi ketika khutbah Jumat, sang imam ini berdoa dengan mengangkat tangan, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minin, dan seterusnya. Maka Umar ibnu Ru'aibah mengatakan, qabbahallahu hataini liyadaini laqad ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa asyara bi asbu'ihil musabbihah. Dia mengatakan ketika melihat sang khatib
berdoa sambil mengangkat-ngangkat tangan begini, ya, maka siapa tadi? Umar bin Ru'aibah mengatakan, Allah telah memburukkan kedua tangan yang engkau angkat ini. Kenapa demikian? Karena aku tidak pernah melihat Rasulullah ketika khutbah Jumat mengangkat tangan seperti itu, tapi yang diangkat hanya satu jari telunjuknya saja. Ada pelajaran yang berharga di sini. Para ulama mengatakan satu. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh yaitu Umar ibn Ru'aibah, kebiasaan Nabi ketika khutbah Jumat itu ada doanya. Namun Rasulullah tidak mengangkat tangan begini, tetapi hanya cukup berisyarat dengan satu jari telunjuknya. Itulah yang dikatakan oleh Umar ibn Ru'aibah, dan dia langsung melihat Rasulullah SAW ketika khutbah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah. Namun para ulama mengatakan Rasulullah pernah doa di hari Jumat sambil mengangkat tangan, itu ketika sedang minta hujan saja. Jadi kalau doanya minta hujan, Rasulullah mengangkat tangannya ketika khutbah Jumat. Tapi kalau berdoa biasa, maka Rasulullah cukup berisyarat dengan satu jari telunjuk saja. Itu yang lebih sesuai dengan yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya beliau mengatakan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba yaumal jum'ati da'a wa asara bi asbu'ihi wa ammanan nas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat beliau berdoa dan berisyarat dengan satu jari telunjuknya, dan manusia pun para makmum mengaminkan doanya. Jadi kalau sang khatib berdoa dengan mengisyaratkan satu jari telunjuk, maka makmum pun tidak perlu mengangkat tangan. Ini khusus khutbah Jumat, yaitu doa dalam khutbah Jumat, ya. Dan ini yang lebih tepat. Ini yang lebih tepat. Kemudian kaum muslimin ketika mendengar sang khatib mengucapkan doa, maka dianjurkan untuk mengaminkan. Hanya saja para ulama mengatakan dengan catatan tidak perlu dikeraskan suaranya, karena akan mengganggu orang lain yang sedang khusyuk dan yang semisalnya. Kemudian wa an yatawallahuma ma'as salati wahidun. Ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah khutbah adalah yang khutbah dan yang jadi imam itu satu orang. Ini sunnahnya. Kalau mampu, kalau bisa, ya. Jadi tidak imam sendiri, khatib lain lagi. Kita katakan yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul adalah imam dan khatib satu orang. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah selama beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Dia mengurusi masjidnya, dia selaku imam dan khatib sekaligus. Lalu ketika wafat Rasulullah, Abu Bakar menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin. Ketika Jumatan, yang khatib adalah Abu Bakar, yang mengimami juga Abu Bakar. Demikian pula Umar, demikian pula Utsman, demikian pula Ali, dan seterusnya. Kecuali kalau ada kebutuhan, misal yaitu sang khatib tidak berkenan untuk menjadi imam, mungkin karena apa? Karena sudah lelah ketika khutbah sehingga meminta orang lain untuk mengimami, maka ini masalahnya lain. Tapi hukum asalnya yang dibenarkan atau yang disunahkan adalah khatib imam itu satu orang. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'u sautahu bihima hasbat taqah. Sang khatib ketika khutbah Jumat ini beda dengan khutbah-khutbah lain. Hendaknya meninggikan suaranya semampunya. Apa maksudnya di sini? Para ulama mengatakan Rasulullah ketika khutbah Jumat itu beda dengan khutbah-khutbah lain. Rasulullah ketika khutbah Jumat tegas, kemudian tenang. Dia menghadap kepada jamaah, tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, tidak banyak menggerakkan tangan kecuali ketika ada hajat. Pernah Rasulullah, yaitu apa? Ketika membacakan sebuah hadis, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Rasulullah mengatakan satu mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Lalu beliau mengatakan demikian atau menggerakkan tangan demikian. Maka ini boleh seperti ini. Tapi kalau sampai menggerak-gerakkan tangan, meninju langit, ya, dan lain sebagainya, maka ini termasuk adab yang kurang baik bagi sang khatib. Itu yang dikatakan oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i.
Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Ambil suatu contoh misalnya, ada perkataan yang diucapkan oleh Imam Nawawi tentang gerakan-gerakan tangan yang tidak dianjurkan. Nanti kita sebutkan. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa bukan berarti kemudian setiap kali khutbah Jumat itu suaranya harus sangat keras. Bahkan ada sebuah hadis, ini ada salah paham sebagian orang. Ada sebuah hadis, bahkan hadis yang muttafaqun alaih. Coba kita baca dulu hadisnya, tidak ada dalam kitab ini tapi dalam Bukhari Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat ainahu. Rasulullah kalau khutbah Jumat itu matanya memerah. Wa ala sautuhu, suaranya sangat tinggi. Washtadda ghadabuh, dan kemarahannya sangat terlihat kuat. Ka'annahu mundhiru jaish, dia seperti menjadi panglima perang. Ada sebagian orang memahami hadis ini, mereka mengatakan berarti kalau khutbah Jumat harus teriak-teriak, harus seperti panglima perang, harus mengangkat suara tinggi-tinggi, harus marah-marah setiap khutbah Jumat. Para ulama mengatakan ini termasuk kesalahpahaman. Rasulullah mengeraskan suara tinggi-tinggi, Rasulullah kelihatan marah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, wa raf'us sauti idza hadzara al-ummata faqat. Rasulullah mengeraskan suara tinggi-tinggi ketika khutbah itu ketika beliau ingin mengingatkan umat saja dari kelalaian. Jadi misalnya Rasulullah ingin mengingatkan umat supaya enggak tergelincir kepada suatu dosa ini, Rasulullah kencang, Rasulullah kuat seperti orang marah, ya. Tapi hari-harinya tidak demikian. Karena ada sebagian khotib itu setiap khutbah marah-marah. Pernah antum melihatnya? Jadi kelihatan marah terus. Kemudian ketika ditanya, kenapa sih kalau khutbah seperti itu? Sunnahnya demikian. Tidak demikian ternyata. Dijelaskan oleh para ulama, ini kondisi tertentu seperti memberikan peringatan dari bahaya-bahaya kesyirikan, dari bahaya-bahaya kemaksiatan, dosa. Baru Rasulullah tegas kuat, seperti marah, boleh. Tapi kalau hal-hal yang lain, para ulama mengatakan yatakallamu bima yunasibul maqam. Rasulullah berbicara sesuai dengan kondisi. Kadang-kadang Rasulullah khutbah menjelaskan surat Qaf. Masa membaca surat Qaf dengan marah-marah? Kan tidak mungkin. Kadang-kadang Rasulullah khutbah menjelaskan tentang hukum-hukum, seperti misalnya hukum sholat. Rasulullah menjelaskan tentang puasa, masa dengan marah-marah? Tidak mungkin. Maka Rasulullah SAW ketika berbicara menyesuaikan kondisi, ketika patut tegas ditegasi, ketika harus lemah lembut, maka Rasulullah akan lemah lembut. Demikianlah kondisi Rasulullah. Dan antum sendiri merasa bagaimana kalau misalnya setiap mendengar khotib ini marah-marah, rasanya enak nggak kira-kira? Nggak nyaman. Kok setiap khotib ini berkhutbah kita dimarahi terus? Kan nggak enak. Jadi berkhutbah itu disesuaikan dengan kondisi. Ada waktu-waktu tertentu dia harus tegas, ada waktu-waktu dia itu harus lemah lembut, ada waktu-waktu tertentu dia harus menjabarkan dengan detail, ada waktu-waktu tertentu dia menyampaikan sesuatu dengan lugas, singkat, padat, dan seterusnya. Dan para ulama mengatakan diupayakan seorang khotib ketika khutbah itu memilih bahasa-bahasa yang dipahami semua kalangan. Jangan pakai bahasa-bahasa, istilah-istilah yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Kenapa demikian? Karena makmum itu terdiri dari beberapa kondisi. Ada yang tingkat pendidikannya rendah, ada yang tinggi. Kalau dipakai bahasa orang-orang kuliahan misalnya, yang anak-anak SD nggak paham, orang-orang yang mungkin tidak sekolah nggak paham. Maka inilah para ulama mengatakan seorang khotib harus bijak. Dia harus membawakan dengan bahasa yang dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Tidak perlu mendatangkan bahasa-bahasa yang sifatnya itu bahasa intelektual. Ya, kadang-kadang disisipi dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh banyak orang. Disisipi bahasa-bahasa Inggris, padahal di situ ada orang-orang yang tidak lulus SD.
Ya kalau orang-orang yang kuliahan ngerti. Ya, suatu ketika pernah kita hadir dalam sholat Jumat di tengah safar, kemudian sang khatib ini berbicara khutbah, kemudian disisipkan bahasa-bahasa ya orang-orang kuliahan, kadang-kadang bahasa Inggris. Dia mengatakan kita harus memperhatikan faktor-faktor eksternal, faktor internal. Orang yang mungkin di sana tidak berpendidikan tinggi, tengok-tengok, ya apa maksudnya eksternal internal? Tidak ngerti. Lalu kemudian ketika kita harus membreakdown, apalagi membreakdown, tidak ngerti. Nah seperti ini, ketika tidak dipahami oleh umumnya manusia, maka dijauhi bahasa-bahasa seperti ini. Agar apa? Agar kalamnya bermanfaat untuk umat secara umum. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Beliau mengatakan lagi yaitu wa an yakhtuba qa'iman liqaulihi ta'ala wa tarakuka qa'ima. Kalau ini sudah jelas semua. Khatib melakukan khutbah dengan cara berdiri karena ada firman Allah tentang penjelasan yaitu kondisi Rasulullah ketika khutbah berdiri. Wa qala Jabir bin Samurah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu faman haddatsaka annahu yakhtubu jalisan faqad kadzab. Dan ini didasari oleh hadis Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah maka dia berdiri, kemudian duduk sejenak, kemudian berdiri lagi, lalu khutbah lagi. Barang siapa menyampaikan kepada engkau bahwa Rasulullah khutbah Jumat itu dengan duduk, maka dia dusta. Jadi Rasulullah khutbah Jumat 2 kali dengan berdiri. Jadi urutannya datang, naik mimbar, mengucapkan salam, lalu kemudian menunggu muadzin, adzan sampai selesai. Muadzin selesai, dia berdiri khutbah pertama, lalu duduk. Kemudian berdiri lagi khutbah yang kedua, baru kemudian berdoa, lalu kemudian menutup khutbahnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna ala mimbarin aw makanin murtafi'. Dan orang yang berkhutbah Jumat itu hendaknya berada di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi kalau nggak ada mimbar, paling tidak naik dikit lah. Ya. Sebagai pengganti mimbar. Kadang-kadang ada masjid mimbarnya belum siap, boleh tetap dilakukan Jumatan. Dan hendaknya kalau nggak ada mimbar, maka naik ke tempat tinggi sedikit. Ya paling tidak beda antara makmum dengan khatib. Jadi berdiri di tempat yang lebih tinggi. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Beliau mengatakan lagi bahwasanya liqauli. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu ala mimbarihi. Rasulullah dahulu berkhutbah di atas mimbarnya. Dan perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, sebelum ada mimbar, Rasulullah itu khutbah tidak di atas mimbar, tapi berdiri di depan sambil berpegang kepada sesuatu. Kadang-kadang tongkat, kadang-kadang busur panah. Dan di masjid Rasulullah itu ditancapkan seonggok kayu dari pohon kurma yang biasa dipegang oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah dibuatkan mimbar, maka Rasulullah khutbah di atas mimbar. Kayu kurma ini merintih ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini mukjizat. Benda mati bisa menangis. Bahkan itu didengar oleh para sahabat Nabi sampai mereka mengatakan, kami mendengar kayu yang biasa dipegang Rasulullah ketika khutbah, ketika Rasulullah khutbah di atas mimbar, itu merintih seperti onta betina yang sedang melahirkan. Jadi onta itu kalau melahirkan menangis juga, seperti manusia, wanita. Nah suaranya bagaimana? Ya suara onta melahirkan. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar, lalu memegang kayu itu, lalu kemudian kayu tersebut segera diam. Kemudian kayu tersebut dikeluarkan dari masjid, kemudian tidak ada lagi kisahnya kayu tersebut. Tidak ada kisahnya lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh ini kayu yang dipegang Rasulullah, ini bohong. Pasti bohong. Itu ujung-ujungnya nanti duit.
Ya, ujung-ujungnya duit nanti. Ayo silakan melihat, silakan menyentuh, silakan mencium. 1 kali mencium 50.000, ujung-ujungnya duit. Padahal itu bohong. Jadi semenjak ditinggalkan oleh Rasulullah, kayu yang dipegang Rasulullah yang sempat menangis dikeluarkan dari masjid Rasulullah, tidak ada lagi kisah tentang kayu tersebut. Dan para sahabat Nabi tidak ada satupun yang mencari-cari mana kayu yang sempat menangis itu. Dan memang tidak dianjurkan kita untuk mencari-cari benda-benda yang sempat disentuh oleh Rasulullah SAW. Nah, ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Beliau mengatakan wa huwa murtafi'un wa li anna dzalika ablaghu fil i'lam. Kenapa harus tinggi tempatnya? Karena kalau tinggi khatib itu lebih akan tersampaikan kepada manusia, lebih didengar, lebih dilihat oleh orang-orang. Wa ablaghu fil wa'dhi, nasihat lebih mengena. Ya. Wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan, dan seorang khatib dianjurkan untuk duduk di antara 2 khutbah. Para ulama mengatakan duduk di sini tidak ada ketentuan berapa lamanya. Yang penting duduk sesaat. Berapa menit, berapa jam, pokoknya duduk sesaat. Hunaiha, sesaat. Yang kedua, duduk di antara 2 khutbah itu adalah duduk yang tidak ada ketentuan apa bacaannya. Nggak ada ketentuan sama sekali. Nggak ada ketentuan harus membaca surat ini, surat itu. Nggak ada ketentuan harus membaca takbir. Nggak ada ketentuan harus tasbih. Nggak ada ketentuan harus salawat. Tidak ada sama sekali. Ya. Maka para ulama mengatakan kalau tidak ada ketentuan sama sekali berarti bebas. Baca apapun, yang penting kalimat thayyibah. Boleh bersolawat, boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran. Yang penting duduk sesaat digunakan untuk berzikir. Bahkan para ulama mengatakan jangan sia-siakan duduknya khatib antara 2 khutbah itu untuk berdoa semaksimal mungkin. Karena ada sebuah hadis ketika Rasul menjelaskan di hari Jumat ada waktu mustajab, Rasul mengatakan antara naiknya khatib sampai selesai sholat. Kalau khatib naik mimbar berbicara, kita nggak boleh bicara. Maka ketika duduk khatib kan diem, maka insya Allah itu adalah kesempatan untuk doa yang semaksimal mungkin, dan itu insya Allah waktu yang mustajab. Gunakan ketika khatib sedang duduk di antara 2 khutbah, minta kepada Allah doa pamungkas yang sangat kita inginkan. Bila perlu kita minta surga, bila perlu kita minta ampunan dari Allah, dan seterusnya. Karena itu adalah waktu yang mustajab, yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwanna fiddin, azakumullah. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu baina bijulus. Didasari oleh sabda perkataan Ibnu Umar bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali ketika Jumatan dalam keadaan berdiri, dipisah 2 khutbah itu dengan sekali duduk. Sekali lagi tidak ada ketentuan berapa lamanya. Ada sih sebagian mengatakan ya sekiranya cukup untuk baca surat Al-Ikhlas, tapi ini ijtihad. Enggak ada keterangan dalil sama sekali. Ya. Dan tidak ada ketentuan harus baca Al-Ikhlas atau An-Nas atau Al-Fatihah, tidak ada. Bebas, silakan. Dan di antara yang sangat dianjurkan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu qasrul khutbataini wa tsaniyatu aktsaru minal ula, dan dianjurkan ketika khutbah Jumat itu pendek. Yang pertama pendek, yang kedua lebih pendek lagi. Li hadithi Ammar marfu'an, sebagaimana didasari oleh hadits Ammar yang terangkat kepada Nabi. Nabi mengatakan inna tular rajuli tula salatir rajuli wa qasru khutbatihi ma innatun min fiqhihi fa'atilu as-salata wa aksiru al-khutbata. Rasulullah pernah mengatakan panjang salatnya seseorang dan pendek khutbahnya itu termasuk tanda kealiman seseorang, maka panjangkan salat dan pendekkan khutbah. Ini berbicara tentang Jumatan. Para ulama mengatakan dari sini khutbah Jumat beda dengan khutbah ceramah yang lain. Kalau kita sekarang ini khutbah ya sama dengan khutbah ini, ya ceramah, khutbah sama.
Tapi ceramah kita ini, khutbah kita sekarang ini, sudah kita tentukan waktunya 1 jam, tidak masalah. Dan orang yang hadir tahu khutbah ceramah kita 1 jam penuh, sehingga mereka punya persiapan. Tapi kalau untuk khutbah Jumat, usahakan ringkas dan sholatnya panjang. Artinya apa? Khutbahnya lebih ringkas daripada ceramah-ceramah yang lain, sholatnya lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain. Seperti sholat yang pendek, apa sholat yang pendek? Sholat maghrib. Jadi sholat Jumat paling tidak lebih panjang daripada sholat maghrib. Makanya Rasulullah ketika Jumatan, surat yang pertama dibaca Al-Fatihah plus Sabihis, yang kedua Al-Fatihah plus Al-Ghasyiyah. Di suatu kesempatan yang lain, Rasulullah sholat Jumat, rakaat pertama Al-Fatihah plus Al-Jumu'ah, 1 halaman lebih dikit. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah plus surat Al-Munafikun, 1 halaman lebih. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita tepat apa yang dicontohkan oleh Nabi dengan perkataan beliau. Sholat Jumat itu lebih panjang daripada sholat biasa seperti maghrib. Khutbah Jumat lebih pendek daripada khutbah-khutbah yang lain seperti ceramah agama, pengajian, tabligh akbar, itu kan panjang itu. Maka ketika khutbah Jumat pendek lalu sholatnya cukup panjang, ini pertanda bahwa khatib tersebut mengerti tentang kondisi umat. Orang ini orang yang pintar. Itu dikatakan Rasulullah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti kemudian khutbah Jumat kalau bisa sependek mungkin, bukan. Tapi sekiranya bermanfaat, memberi faedah nasihat, tentu saja apa? Tentu saja diikat dengan kewajaran. Makanya dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW pernah, yaitu dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi, Jabir bin Samurah mengatakan, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu salawat, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Kata Jabir bin Samurah, dia sendiri pengalaman sholat bersama Rasulullah, dia mengatakan, saya ini dulu sholat bersama Rasulullah, berkali-kali sholat bersama Rasulullah. Maka sholatnya Nabi itu qasdan, artinya apa? Biasa, wajar, sederhana. Dan khutbahnya itu juga wajar, biasa, sederhana. Artinya kalau panjang ya nggak terlalu panjang, kalau pendek ya nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang juga. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya kenapa khutbah Jumat itu diusahakan pendek, lebih pendek daripada khutbah-khutbah yang lain. Kita katakan seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya manusia saat itu tidak siap menyimak khutbah yang panjang. Waktunya tidak pas. Waktu zuhur, orang-orang dalam keadaan mungkin pengen segera istirahat. Ada orang-orang pengen segera makan siang. Ada orang ada janjian dengan kliennya. Ada orang sedang di tengah pekerjaannya. Ada orang yang mungkin ada janji dengan orang lain. Macam-macam orang itu. Sehingga yang tepat khutbah Jumat itu cukup pendek saja. Makanya Fadilatul Syekh Sa'ud ibnu Shuraim, ibnu Ibrahim Ash-Shuraim, imam dan khatib Masjidil Haram, itu memperkirakan ya paling tidak 1/4 jam lah, cukup. Dan itu cukup, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dan orang insya Allah tidak akan lelah mendengarkan 1/4 jam kalau disampaikan dengan lugas, disampaikan dengan jelas, orang tidak akan ngantuk. Tapi kalau khutbah Jumat sampai 1 jam, innalillahi. Ya, ada seorang ketika hadir sholat Jumat, khotibnya bagus. Dia cerita, ada seorang pejabat ketika sholat Jumat di suatu masjid, khotibnya membawakan suatu tema yang luar biasa bagus, dengan cara berapi-api, dengan cara bagus, menyampaikan gamblang, lugas, ya, dan betul-betul enak didengar. Ketika dia dengar, tertarik si pejabat ini, tertarik. Kemudian 1/4 jam berlalu, tidak terasa karena penyampaiannya bagus. Tapi kok setelah 1/4 jam kok terus tambah 5 menit,
mulai dia lihat jam, loh kok 20 menit. Terus didengar, masih berbicara berapi-api, lewat 25 menit. Padahal bagus apa yang disampaikan. Lihat jam lagi, setengah jam, tidak selesai, 40 menit baru selesai. Padahal isinya bagus. Ketika selesai sholat, ditanya sang pejabat ini, bagaimana menurut Bapak khutbah Jumat tadi? Tidak bagus. Padahal bagus isinya. Loh kenapa kok jadi nggak bagus? Kelamaan. Sehingga membuat orang merasa tertahan dari acara-acara ini dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya, wal mi'natu ma'innatu al-alamatu wa yusannu an yusallimul khatib 'alal ma'mumina idza aqbala 'alaihim. Dianjurkan khatib ketika datang naik mimbar mengucapkan salam kepada makmum. Liqauli Jabirin radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'adal mimbar sallama. Karena Rasulullah, kata Jabir, ketika naik mimbar dia mengucapkan salam. Wa yusannu an yajlisa 'alal mimbari idza ila faraghil muadzin. Dan disunahkan duduk di atas mimbar sambil mendengar adzan sampai selesai adzan. Liqauli Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'adal mimbar hatta yafraghal muadzin tsumma yakum fa yaktub. Ibnu Umar mengatakan dahulu Rasulullah duduk di atas mimbar, ya, duduk ketika naik mimbar menunggu muadzin sampai selesai adzan, kemudian baru dia berdiri untuk menyampaikan khutbahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya wa yusannu an ya'tamidal khatib ala asan wa nahwiha. Dianjurkan sang khatib memegang tongkat atau yang semisalnya. Masalah ini adalah masalah khilafiyah. Sekali lagi, khatib apakah memegang tongkat atau tidak? Penulis kitab ini menyatakan ini termasuk sunnah, memegang tongkat. Mungkin antum biasa lihat di masjid-masjid lain, ya. Namun demikian, ikhwan fillah azakumullah, ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya kalau sudah ada mimbar, maka tidak perlu lagi memegang tongkat. Ya, Rasulullah pakai tongkat atau pakai busur panah ketika khutbah Jumat itu karena tidak ada mimbar, sehingga dia butuh pegangan. Dan perkataan ini adalah perkataannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Perhatikan perkataan beliau. Walam yakun ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghairihi wa innama kana ya'tamidu ala qausin aw asan qabla an yattakhidhal mimbar. Perhatikan, Rasulullah itu ketika khutbah Jumat tidak memegang, ya, pedang atau yang lainnya, hanya saja Rasulullah itu memegang busur panah atau tongkat. Kapan? Ketika belum ada mimbar. Ini keterangan Ibnu Qayyim, ya. Meskipun ini khilafiyah, nah masalah. Jadi bukan berarti kemudian yang pegang tongkat, oh berarti sesat, enggak. Memang ada pendapat para ulama yang mengatakan tetap sunnah, karena ada memang Rasulullah pegang tongkat, gitu loh. Tapi Ibnu Qayyim memberikan penjelasan lebih detail. Rasulullah khutbah Jumat pegang tongkat itu ketika belum dibuatkan mimbar. Beberapa tahun itu nggak pakai mimbar. Ya, kalau nggak pakai mimbar, pegangannya apa? Ya tongkat. Kemudian beliau mengatakan, walam yuhfadz anhu ba'da tikhadil mimbar annahu kana yarqahu bisayfin wala qausin wala ghairi. Namun tatkala sudah ada mimbar, ya, maka tidak pernah ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah naik mimbar sambil berpegang dengan pedang atau selain pedang seperti tongkat, tidak ada sama sekali. Jadi fungsinya sudah tidak ada. Ketika ada mimbar, maka Rasulullah tinggalkan semua yang namanya tongkat, kemudian busur panah dan lain sebagainya. Rasulullah cukup berpegang dengan mimbar tersebut. Jadi mimbarnya pun juga bisa dipegang. Jadi cukup untuk pegangan. Makanya kita agak khawatir, ya, ketika ada sebagian masjid itu dibuat mimbar itu tidak ada pegangan sama sekali. Ya, kanan kosongan, kiri kosongan. Jadi dibuat
hanya trap 3 saja, lalu kemudian kanannya nggak ada pelindung, kirinya nggak ada pelindung. Nah seperti ini kita katakan perlu ada pegangan, karena itu berbahaya, bisa jatuh. Ya, apalagi kalau khotib baru lulus kuliah kemudian diangkat sebagai khotib Jumat pertama kali, di hadapannya ada calon mertua, bisa-bisa pingsan. Dan ini pernah terjadi. Ada seorang yang baru lulus kuliah kemudian dijadikan sebagai ustadz di situ, kemudian pertama kali khutbah itu pingsan. Ya untungnya ada pegangannya di sini. Tapi dia sempat jatuh juga gitu loh. Ternyata apa? Ternyata dia pertama kali khutbah di tempat tersebut. Nah, ikhwan fillah azakumullah, tentang masalah tongkat atau pegangan yang semisalnya ini dibutuhkan ketika tidak ada mimbar. Dan kalau kita membuat mimbar, usahakan ada pegangannya. Ya, usahakan ada pegangannya. Karena apa? Itu menggantikan fungsi tongkat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, beliau mengatakan lagi tentang yaitu wa yusannu. Nah, wa yusanul khatib an yaqsuda tilqa'a wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalika. Dan disunahkan sang khatib itu ketika khutbah itu wajahnya menghadap ke arah jamaah, lurus. Ya. Tilqa'a wajhihi, menghadap ke arah depan, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, para ulama mengatakan termasuk adab. Kalau adab itu berarti nggak wajib, tapi ini sunnah. Ini bagus. Adab yang baik bagi khotib itu ketika khutbah pandangannya ke depan, tidak perlu noleh kanan, noleh kiri. Kalau kita khutbah biasa ceramah begini kan kadang noleh ke sana, kadang noleh ke sini, kadang menunjuk-nunjuk, kadang terlalu bersemangat. Tidak masalah kalau khutbah biasa. Tapi kalau khutbah Jumat, salah satu adabnya adalah pandangan ke depan, lurus. Tidak perlu noleh ke kanan kiri, mengawasi jamaah yang sana, mengawasi jamaah sini, tidak perlu. Ya, apalagi sampai mengangkat-angkat tangan, kemudian meneriak-neriakkan takbir. Para ulama mengatakan ini bukan termasuk adab khutbah yang baik, khutbah Jumat maksudnya. Dan ini ikhwanna fiddin azakumullah, ada perkataan Imam Syafi'i, ya, yaitu apa? Yaitu dalam kitab Juz 1 halaman 334. Persis apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Juz 6 halaman 357. Beliau mengatakan, iltifatul khatibi yaminan wa yasaran la astalahu ajma'al ulama ala karahatihi. Khatib Jumat noleh kanan kiri. Kita tanya dulu, kenapa sih khatib Jumat itu kadang noleh kanan ke kiri, kanan kiri? Kenapa kira-kira? Untuk membuat para jamaah itu supaya betul-betul menyimak, ya, mengharapkan orang itu betul-betul waspada atau tidak lengah. Maka menoleh kanan kiri ketika khutbah Jumat, kata Imam Nawawi, tidak ada dalil sama sekali, dan itu adalah suatu kebatilan. Semua ulama sepakat bahwa noleh kanan kiri ketika khutbah Jumat, maka ini hukumnya makruh. Terus bagaimana kalau khutbah? Ya sudah, berdiri menghadap depan, tidak perlu kemudian kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ditunjuk satu-satu begini, tidak perlu. Karena khutbah Jumat beda dengan khutbah yang lain, dengan ceramah agama yang lain. Singkat, padat, ya, menyampaikan dengan lugas, bahasa yang jelas, gamblang, tidak perlu bertele-tele, bahasa yang dipahami oleh semua kalangan. Itu khutbah Jumat. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, dikaitkan dengan hal ini, yaitu tentang masalah kebiasaan sebagian khatib. Ini ada, ya, ini dikritik oleh para ulama. Ya mohon maaf, mungkin ini bisa nasihat buat kita, jadi nasihat buat kita yang ingin khutbah. Antum meskipun sebagai makmum, mungkin suatu ketika di kampung ditunjuk sebagai khatib, mungkin, tidak menutup kemungkinan. Maka antum sudah punya ilmunya. Termasuk diantara yang dikritik oleh para ulama, dan itu bukan termasuk adab dalam khutbah Jumat, adalah ketika ceramah khutbah lalu menyampaikan permasalahan, giliran menyampaikan dalil, lalu dia dibaca dengan melagukan Al-Quran. Ini bukan termasuk adab dalam khutbah Jumat.
Jadi ketika berdalil, baca Qur'annya dilakukan seperti ketika dia melakukan dalam bacaan di dalam sholat. Ya, pernah nggak mendengar demikian? Jadi khatib itu ketika ceramah kan biasa, wahai kaum muslimin, marilah kita takwa kepada Allah dan jauhilah perkara riba, misalnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, lalu dia membaca surat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dilakukan begitu. Ini bukan termasuk adab dalam khutbah Jumat. Terus bagaimana? Dibaca ayat sebagai dalil, itu membaca seperti biasa dia bicara. Itu adabnya. Ya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan hal ini. Contohnya dalam sebuah hadis, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Suatu hari Rasulullah berkhutbah Jumat, faqara'a, lalu membaca ya malikul yaqdi alaina rabbuk, muttafaqun alaih. Lalu Rasulullah membaca ayat ya malikul yaqdi alaina rabbuk, muttafaqun alaih. Di situ tidak ada keterangan Rasulullah membedakan bacaan Quran dengan khutbahnya biasa. Rasulullah tidak merubah gaya bacanya. Rasulullah tidak melakukan ketika berdalil. Jadi dibedakan ikhwan fillah azakumullah antara berdalil dengan baca Quran. Kalau berdalil maka tidak perlu dilakukan. Tapi kalau kita baca Quran, baik dalam salat maupun di luar salat, maka diupayakan sebagus mungkin dan dilakukan. Itu perintah Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah kan ngobrol dengan sahabatnya, kadang-kadang mengeluarkan dalil, itu tidak dilakukan. Tapi kalau dia membaca Quran, semata-mata baca Quran, baik dalam salat maupun di luar salat, maka Rasulullah biasa melakukannya. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Maka demikianlah beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang adab-adab khutbah, dan diantaranya adalah pelajaran yang berharga bagi kita mungkin yang bersiap-siap ingin khutbah Jumat. Jadi ilmunya sudah dijelaskan oleh para ulama tentang kewajiban-kewajibannya apa, kemudian sunnah-sunnahnya apa, bahkan hal-hal yang mestinya ditinggalkan itu sudah disampaikan juga oleh para ulama. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan yang kita ketahui. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Dan akhirnya kami berikan waktunya kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam.